setiap pembuatan buku itu kan mestinya ada kaidah-kaidah ilmiah, ya kan? Ada materi data-data yang tentunya harus diperdalam di lapangan, ada sumber-sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang bercerita tentang itu. Nah, kalau data-datanya tidak ilmiah, sumber-sumbernya tidak jelas, ya kenapa saya harus baca dan kenapa saya harus mengomentari? Subhanallah. Oke, Mas Bambang selanjutnya. Ya. Tapi ini kalau Mas Bambang keberatan jawab nggak apa-apa. Ya. Tapi ini Saya tapi ini pertanyaan hampir seluruh rakyat nanya betul, ini. Betul. Soal pribadi. Iya. Karena Mas Bambang sendiri yang ngomong. Iya. Istri saya dihamili. Betul. Ini kan sampai di situ kan koma. Ya. Kalau saya tahu istri saya ini sudah lonte, ya saya malah biarin, ambil aja. Tapi karena istri saya itu sangat setia, tidak pernah apa-apa, saya nggak punya kecurigaan. Umpama saya tahu mendadak dia hamil, waktu itu kan langsung saya bunuh. Sejak itu sampai detik ini ketemu sama istri atau komunikasi sama istri bagaimana? Komunikasi pernah, dia sudah kayak orang gila. Ketemu langsung juga masih kayak orang gila, saya dipukulin, ngomongnya ngeraco gak karuan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Tetapi saya titipkan anak saya yang perempuan, temeni mamahmu. Kita tunggu keadilan. Dan saya pengen berpesan kepada istri saya sudah memaafkan dia kalau urusan dengan saya. Jangan takut kalau ketemu saya. Pastikan dia dicuci otaknya, jangan mau ketemu, kamu pasti dibunuh. Kamu tahu suamimu emosinan kan gitu kan. Tapi saya sudah memaafkan dia. Oke. Gitu. Oke. Jangan khawatir. Oke, video ini Mubahalah ini bukan main-main. Ini saya persembahkan untuk bangsa Indonesia yang sangat saya cintai. Saya persembahkan untuk agama yang sangat saya cintai. Dulu pernah satu bangku dengan beliau Pak Joko Widodo, lebih atau kalau sekarang dikenal dengan Jokowi. Jadi kita nggak tahu waktu itu masuk di SMA 6, kebetulan kita sama-sama, artinya sama-sama kita diterima di SMA yang kita tuju, tapi karena ini buka baru ya kita masuk sama-sama ke SMA 6 ini. Mahmud Nurwindu. Iya. Ada orang bernama Mahmud Nurwindu. Iya. Mengaku teman SMA sebangku. Otomatis kan sekelas kalau sebangku. Dengan kelas 1, 2, 3. Oke. Ya, Sudah sama konfirmasi. Ya. Di mana itu rumahnya beliau? Di Mijen. Ya. Ternyata beliau nggak bisa ngaku. Iya, nggak bisa jawab. Karena kemudian karena saya desak terus lewat WA, ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Nggak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. Begitu. Mahmud Nurwindu. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, Ya. berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Kujang. Sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Bersumpah dan tidak diperlukan kecuali dalam keadaan mendadak, seperti Nabi pernah mubahalah. Kalau berani mubahalah begini, kalau memang aku benar akan turunkan musibah kepadamu, seperti itu dalam ungkapan. Kalau memang aku salah akan diturunkan musibah kepadaku, itu mubahalah. Dua kelompok misalnya semua mempertahankan ini, ada orang difitnah misalnya, dia berani mubahalah. Kalau memang apa yang dituduhkan kepadaku itu benar, aku melakukannya, maka akan turun musibah kepadaku. Kalau tidak, akan turun musibah kepada yang
memfitnah, itu namanya mubahalah seperti itu. Saya yang menekuni wilayah spiritual puluhan tahun sangat ngeri menyaksikan ada orang yang berani melakukan sumpah mubahalah, sumpah sangat tinggi, sumpah kelas paling atas, sumpah yang Yahudi Nasrani tidak berani diajak memenuhinya, sumpah yang setahu saya belum pernah gagal. Jadi saya berharap jangan ada yang meremehkan. Siapapun yang bersumpah bagi saya tidak penting, tapi begitu sumpah mubahalah itu sudah. Tapi karena istri saya itu sangat setia, tidak pernah apa-apa, saya nggak punya kecurigaan. Umpama saya tahu mendadak dia hamil, waktu itu kan langsung saya bunuh. Saya langsung masuk apapun alasannya, karena saya bunuh orang pasti masuk minimal 15 tahun. Hah? Kan selesai nasib saya kalau itu terjadi. Sejak itu sampai detik ini ketemu sama istri atau komunikasi sama istri bagaimana? Komunikasi pernah, dia sudah kayak orang gila. Ketemu langsung juga masih kayak orang gila, saya dipukulin, ngomongnya ngeraco gak karuan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Tetapi saya titipkan anak saya yang perempuan, temen nih mamahmu. Iya Pak, gitu. Ya, anak saya perempuan inilah yang kemudian menceritakan segalanya kepada saya. Oke. Ya, nanti kita tunggu perkembangan. Intinya itu benar, gitu. Saya nanti ngomong nggak enak sama anak saya Pak kalau masalah itu. Gitu. Oh ya, betul. Intinya kita tunggu keadilan. Dan saya pengen berpesan kepada istri saya sudah memaafkan dia kalau urusannya dengan saya. Jangan takut kalau ketemu saya. Pastikan dia dicuci otaknya, jangan mau ketemu, kamu pasti dibunuh. Kamu tahu suamimu emosinan kan gitu kan. Tapi saya sudah memaafkan dia. Oke. Gitu. Oke. Jangan khawatir. Jadi malah kayak ujiannya ini udah sekelas Nabi loh ini. Ya belum Pak, nanti Bukan berarti beliau Nabi, bukan ya. bukan. Enggak, maksudnya sampan ini punya kelebihan apa ke Allah uji sampan seberat ini gitu. Saya coba nerawang ke sana. Oke, Mas Bambang, kenapa kok tidak ada media yang undang sampean? Menurut feelingnya sampean, Deddy Kobuser, Najwa Shihab, Mayah Cak Nun atau siapapun lah, Metro, Kompas, kenapa sampai detik ini kok dengan ini kok nggak meledak gitu? Iya, saya cuma heran, saya nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi kan. Tapi saya terus terang heran, gitu. Mengapa saya sudah berikan yang saya punya, gitu loh, ya. Tetapi orang-orang yang berkepentingan langsung, yang punya posisi untuk menjelaskan ini supaya menjadi lebih jelas, gitu loh. Mudah-mudahan lewat podcast ini mereka menyadari. Mudah-mudahan ini menjadi estafet Jadi Mbak Nana, Mas Deddy Kobuser, Anda adalah aset bangsa. LGBT aja Anda undang gitu kan. Hal-hal yang remeh-temeh kadang Anda undang. Ini ada hal yang sedahsyat ini ya. Kok kenapa nggak diundang ya? Coba ditindaklanjuti lah kurang lebihnya. Oke Mas Bambang, mungkin kita mengerucut ya. Kita mengerucut. Ya Allah, Mas Bambang, seandainya ini singkat aja sebagai penutup ya. Karena saya ini, Saman pernah lihat saya mubahalah nggak? Pernah di masjid itu. Pokoknya kalau saya yang salah supaya saya dikutuk seanak cucu saya, gitu. Itu kalau jenengan nggak meyakini atau nggak bener atau bohong, jenengan nggak bakal berani. Coba kalau orang bohong, walaupun dia nggak percaya Gusti Allah, dia berani ngomong gitu, dituruti sama Gusti Allah. Gusti Allah bisa melakukan apa saja. Betul. Itu walaupun dia nggak percaya. Iya. Walaupun saya kafir pun saya nggak akan berani melakukan. Nggak akan berani itu, karena pasti terjadi. Betul. Dan banyak pejabat ketika dilantik dia disumpah di atas Al-Quran, dan pejabat itu akhirnya terbukti hidupnya hancur karena ternyata sumpahnya dilanggar semua. Itu aja dia nggak ngomong kan, kalau saya begini harus begini, nggak mubahalah itu, cuma menurunkan bunyi sumpahnya.